Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Febrianti dengan NIM 1062367, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 3A. Di sini saya akan membuat video untuk memaparkan materi kelompok 3 tentang pemindanaan oleh dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH. Yang pertama, pengertian pemindanaan. Pemindanaan adalah proses pemberian sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuannya adalah memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan merehabilitas pelaku. Tujuan pemindanaan yaitu pembalasan atau rebusi. Pemindahan dianggap sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Yang kedua, pencegahan atau deterrence, untuk mencegah pelaku untuk masyarakat lain melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang. Yang kedua, rehabilitas, untuk memperbaiki perilaku sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik. Yang ketiga, perlindungan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan menghukum pelaku yang melanggar hukum. Yang keempat, restorasi atau mengutamakan pemulihan atau ganti rugi kepada korban. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok, termasuk hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana pengawasan. Yang kedua, pidana tambahan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim. Selanjutnya, teori pemindanaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teori absolut atau rebusi. Pemindanaan merupakan balasan murni atau tindakan kejahatan tanpa memikirkan efek jera atau rehabilitas. Yang kedua, teori relatif atau utilitarisme. Pemindanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan baik oleh pelaku yang sama atau orang lain. Yang ketiga, teori gabungan, menggabungkan unsur retributif dan preventif dalam pemindanaan, yaitu hukuman diberikan sebagai balasan sekaligus untuk mencegah kejahatan. Yang selanjutnya, asas-asas pemindanaan. Yang pertama, asas legalitas. Tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang jelas, atau nullus criminal nulla poena sine lege. Selanjutnya, asas proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga, asas individualis, yaitu hukuman harus disesuaikan dengan kondisi individu, pelaku, dan pembuatannya. Yang keenam, proses pemindanaan. Proses pemindanaan diawali dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi pidana setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inskrets. Pemindahan dalam hukuman modern tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memikirkan hak-hak korban dan upaya untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat. Contohnya, kasus pencurian, jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan. Pidana terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti mencuri dengan ancaman senjata. Tujuan pidananya sebagai balasan atau atas tingkatan pencurian atau risiko dan pencegahan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Contoh kasus kedua tentang kasus penggelapan uang. Jenis kejahatan penggelapan uang perusahaan oleh karyawan. Pelaku dijatuhi hukum 3 tahun penjara dan denda 200 juta untuk memulihkan kerugian yang diderita perusahaan restoran yang mengembangkan kepercayaan publik atau deterrence. Pembinaan dalam praktiknya harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku dan korban, serta memperhatikan
faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.